Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Zahrani dengan NIM B0521013. Halo, perkenalkan saya Azka Halimah dengan NIM B05211020. Saya Ilham Al-Mustaqim dengan NIM B05211042. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Irzi dengan NIM B05211063. Di sini saya dan beberapa teman saya akan menjelaskan terkait lingkungan bahasa Arab yang terdapat di Kutab Ibnu Abbas Surakarta. Bahasa Arab berperan penting dalam pendidikan, terlebih pendidikan yang memuat pembelajaran agama Islam. Kutab Ibnu Abbas salah satunya, yang bertempat di Surakarta, mewadahi nilai-nilai keislaman pada pembelajaran bahasa Arab dengan menargetkan hafalan Al-Quran dan juga kosakata bahasa Arab. Kondusivitas lingkungan serta metode khas yang dimiliki Kutab Ibnu Abbas berwujud praktik yang dikombinasikan dengan teori, menjadikan siswa merasakan langsung pengalaman berbahasa Arab. Terdapat juga seminar internal yang diikuti oleh wali siswa, memungkinkan para wali siswa berkontribusi pada pembangunan lingkungan berbahasa dengan putra-putrinya di rumah. Makalah ini akan membahas bagaimana Kitab Ibnu Abbas Surakarta membentuk lingkungan yang efektif dalam berbahasa Arab. Kemudian faktor penunjang keberhasilan untuk pembelajaran bahasa Arab, dan yang terakhir adalah dampak lingkungan pada perkembangan bahasa siswa. Lingkungan sosial yang disampaikan oleh Vygotsky dalam SID tahun 2012 halaman 95 tentang pengaruh lingkungan sosial pada pembelajaran. Perkembangan kognitif berbanding lurus dengan interaksi sosial. Dalam Sabani et al. Tahun 2010, Vygotsky mengembangkan konsep ZPD, yakni Zone of Proximal, atau dalam bahasa kita adalah zona perkembangan proksimal. Perkembangan yang diraih anak oleh bantuan orang lain yang lebih berpengalaman. Pada praktiknya, Kutab Ibnu Abbas Surakarta bisa berada dalam konsep ZPD sebab siswa berada dalam interaksi sosial berbahasa Arab setiap harinya. Interaksi dalam Kutab Ibnu Abbas terdapat dua warna, yakni antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Guru sebagai fasilitator membantu kepahaman anak, serta siswa dengan siswa terbentuklah kolaborasi. Ada saling bantu dan saling bagi demi pengetahuan yang lebih baik. Dua hal ini akan berimbas pada perkembangan kognitif. Kutab Ibnu Abbas ialah wujud konkret dari teori Vygotsky. Rancangan bahasa sebagai alat interaksi yang kontinu menjadikan efektivitas berbahasa tercapai. Secara alami perkembangan kognitif terbentuk sesuai konsep ZPD. Baik, pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Kemudian pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian komponen yang saling terkait dalam lingkungan bahasa Arab, yaitu yang pertama berbicara, yaitu para siswa dapat mengucapkan kata atau kalimat dalam bahasa Arab secara jelas, baik dan benar. Kemudian menulis dan kemudian mendengar. Tujuan lingkungan bahasa Arab di Kutab Ibnu Abbas itu ada 5. Yang pertama, agar para siswi terbiasa melihat teks dalam tulisan bahasa Arab. Kemudian agar siswi mampu menulis bahasa Arab dengan baik dan benar. Kemudian agar para siswi mampu mengucapkan kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Kemudian agar para siswi mampu memahami isi dari Al-Quran dan Hadis. Dan agar para siswi mampu memahami isi kitab yang menjadi sumber belajar. Adapun jenis lingkungan bahasa Arab di Kutab Ibnu Abbas itu ada 70%-nya yang didukung oleh para ustadz dan ustazah yang berkompeten. Kemudian 30%-nya dikembalikan kepada orang tua dari masing-masing siswa tersebut. Adapun prinsip lingkungan bahasa Arab di Kutab Ibnu Abbas itu yang pertama, prinsip keterpaduan dengan visi, misi, dan orientasi pembelajaran bahasa Arab sangat nampak di Kutab Ibnu Abbas. Kemudian konsistensi dan keberlanjutan teratur mulai dari siswa Kutab, Sigor hingga Kibar, baik dalam pemberian kebiasaan maupun sistem pembelajaran. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah para pengajar. Asatidz dan asatidah merupakan alumni pondok pesantren yang telah memiliki kapasitas berbahasa Arab yang baik dan benar, sehingga dapat mengajarkan kepada siswa seperti apa berbahasa Arab sesuai dengan kaidah. Lalu yang keempat, Kutab Ibnu Abbas juga mendorong pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan teknologi. Namun, dominasi pembelajaran tetap berfokus pada buku fisik. Kutab Ibnu Abbas menggunakan strategi reward and punishment. Reward diberikan oleh masing-masing wali kelas pada saat-saat tertentu. Kemudian punishment tidak berbentuk fisik,
melainkan siswa diminta untuk terus mengulang pada materi yang belum mereka pahami atau mufrodat yang belum mereka hafal. Pengulangan ini terus dilakukan hingga siswa dapat memahami dan menghafal materi atau mufrodat yang menjadi kewajibannya. Selanjutnya adalah faktor pendukung lingkungan bahasa Arab di Kutab Ibnu Abbas. Terdapat 3 faktor pendukung lingkungan bahasa Arab di Kutab Ibnu Abbas. Yang pertama adalah wali murid. Wali murid telah memberikan kepercayaan kepada Kutab Ibnu Abbas untuk mendidik anak mereka sesuai dengan sistem yang ada di Kutab Ibnu Abbas. Yang kedua adalah sistem PKBM. Sistem PKBM ini tidak terikat dengan Kemendikbud maupun Kemenak, sehingga hal ini memungkinkan Kutab Ibnu Abbas untuk dapat dengan mudah mempertahankan serta mempraktekkan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai Kutab Ibnu Abbas. Dan faktor pendukung yang terakhir adalah para pendidik. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pendidik memiliki kompetensi yang sangat ahli dalam berbahasa Arab dengan minimal merupakan alumni pesantren. Selanjutnya adalah faktor penghambat beserta solusi yang diberikan dalam lingkungan Kutab Ibnu Abbas Surakarta. Yang pertama adalah terkadang itu anak-anak bosan dengan buku yang kaku dan full berbahasa Arab. Misalnya anak kelas 5 itu menggunakan buku Dursul Lughah. Nah, solusi yang diberikan adalah memberikan buku terjemahan Dursul Lughah kepada orang tua siswa. Nah, selanjutnya yakni kurangnya kemampuan orang tua siswa terhadap materi bahasa Arab, sehingga tidak dapat menemani proses belajar siswa dengan baik saat berada di dalam lingkungan rumah atau keluarga. Nah, solusi yang diberikan adalah memberikan forum-forum pembelajaran bahasa Arab, baik melalui WhatsApp group atau kelas offline bagi orang tua siswa yang dibimbing oleh ustadz dan ustadzah. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kutab Ibnu Abbas telah berhasil dalam menciptakan lingkungan bahasa Arab yang sederhana dan cocok untuk anak kelas 5. Nah, dalam menciptakan suasana belajar yang baik, terdapat beberapa aspek yang telah diterapkan, misalnya dengan penggunaan metode pembelajaran yang menarik, penyediaan materi yang relevan, adanya kegiatan interaktif yang memungkinkan para siswa untuk berlatih berbicara, menulis dan mendengar, serta adanya dukungan dari orang tua murid. Semua pihak termasuk para pimpinan, pengajar, orang tua murid dan siswa memiliki peran yang penting dan dapat diajak untuk kerjasama. Nah, meskipun terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan lingkungan bahasa Arab, Kutab Ibnu Abbas telah menemukan solusi yang sangat efektif.